Halo netizen, ini adalah Toyota Kijang Innova tahun 2005 yang tipe G bensin matic. Nah, ini mobilnya lagi dijual nih di EV Auto Sales Bursa Mobil Blok M di 115 juta rupiah nego. Dan yang spesial dari mobil ini tuh adalah kondisinya yang super pristine, istilahnya ya, super kinyis. Jadi untuk kontak personnya seperti biasa ada di description di bawah aja ya. Oke, sekarang kita lihat nih. Kita mulai dari kuncinya dulu. Kuncinya aja masih originalnya, jadi belum pakai kunci yang rekondisi gitu ya atau diganti, dan ini masih ngedoff bahannya. Biasanya kan udah mulai glossy. Dia ada tombol lock, unlock, dan buat panic button. Yuk kita masuk aja dan kita menemukan interior yang super clean, belum pakai sarung jok, masih original dan masih standar ya, kecuali head unit sih. Dan untuk jok pengemudinya, untuk yang varian G kan dia udah ada height adjusternya ya, tapi dia masih model puter seperti ini yang kadang bisa bikin pergelangan tangan tuh agak kesleo, tapi ya udahlah, yang penting ada. Dan ada recline sama ada sliding juga. Karpetnya juga kerennya, ada tulisan Innovanya. Oke, yuk sekarang kita masuk ke dalam dulu dan kita nyalain ya. Kita dengerin nih suara mesin bensin legendarisnya ini. Wah, mantap sekali. Garang gitu ya suaranya. Oke, yuk kita tutup dulu. Oke, sekarang kita sudah berada di dalam interiornya Toyota Kijang Innova generasi pertama, versi pertama juga, tahun 2005 ya. Dan kita mulai dari setir. Untuk yang varian G dan varian E itu dia simple banget ya, cuma tinggal palang, belum ada airbag, cuma klakson aja. Dan pengaturannya juga cuma tilt aja ya untuk yang generasi ini. Untuk yang ada airbag itu cuma di varian yang 2700 ya, seinget gue tuh, yang kalau yang awal-awal. Terus dia mulai turun ke yang varian V, baik yang bensin 2000 cc ataupun yang diesel 2500 cc. Di belakang setir ada tuas untuk lampu sein, fog lamp, lampu utama juga. Terus yang sebelah kiri ini ada switch wiper depan, wiper belakang. Instrument cluster juga yang varian di bawah V itu belum Optitron ya, jadi masih backlight warna putih seperti ini. Jarumnya juga warna putih. Ada tachometer, speedometer di bawah ada odometer, dan itu lihat odometernya rendah sekali untuk sebuah Kijang ya, 67.000 km. Dan ada tombol ini juga untuk ganti trip A, trip B, dan balik ke odo. Di sebelah kanan ada temperature gauge dan fuel gauge. Lanjut ke sebelah kanan sini ada ventilasi AC yang ini kisi-kisinya juga hampir sempurna ya, cuma ini agak oblak dikit, tapi cuma satu yang oblak. Biasanya satu rangkaian tuh udah oblak semua, dan dia juga bisa ditutup rapetin gitu ya. Di bagian bawah ada switch pengaturan spion, tapi belum bisa dilipat elektrik, dan ada indikator alarm. Di bagian bawah pedal gasnya juga masih model gantung, begitu pula dengan pedal rem. Dan di sebelah kiri ini ada footrest ya untuk yang varian matic ini. Ada tuas pembuka kap mesin dan tangki bensin. Untuk di door trim semuanya plastik, kecuali di bagian sini yang ada panel kain senada di jok. Handle pintu belum chrome. Ada window lock, central lock, auto up down, power window di sisi pengemudi aja. Ada bapaknya. Di bagian sini ada door pocket sama cup holder, ada speaker. Dan untuk yang mulai dari varian G udah ada tweeternya. Jadi total ada 6 speakers. Di atas ada sun visor yang belum ada cerminnya, cuma ada card holder aja. Spion tengah ada manual dimmingnya. Sun visor kiri ada cerminnya. Dan untuk yang varian G ini dia belum ada map light ya, atau tempat naruh kacamata juga. Jadi di sini masih kosong, bisa ditaruh lampu sendiri lah ya. Ada grab handle, seatbelt depan udah bisa naik turun. Begitu pula dengan headrest. Di atas baru ada lampunya di sini ya. Sama ada controller untuk AC belakang. Di dashboard tengah di atas ini cuma ada jam, belum ada MID dan informasi lainnya. Kalau yang di tipe G ini head unit tadi udah diganti ya, aftermarket, mereknya Skeleton. Dan untuk yang varian G ini dia AC-nya masih model knob, belum climate control single zone. Masih ada fan speed, sini ada 4 speed. Arah AC juga cuma ke muka dan ke kaki aja. Ada buat sirkulasi udara, dan ada temperatur yang sebetulnya
kurangin aja dingin soalnya. Dan di sebelah kanan kiri sini juga ada ventilasi AC yang sama-sama bisa dirapetin seperti ini. Jadi kalau dirapetin semua itu kelihatannya rata gitu ya. Di bagian bawah sini juga ada glove box yang hampir nggak pernah dipakai. Ada sensor parkir, ada power outlet. Tapi kalau yang tipe G ini cuma satu ya. Kalau yang tipe V dia ada dua, ada 3 tombol kosong, ada tempat penyimpanan di sini, 2 buah cup holder. Dan ini tuas transmisinya, dia masih model gated. Transmisinya 4 speed automatic torque converter, ada low gearnya juga. Dan kalau kita masukin gigi mundur, kalau misalnya kita matiin sensor parkir, dia ada reverse beepernya ala-ala mobil Jepang CDM gitu ya. Parking brake ada di sebelah kanannya. Di sini ada center konsol yang atasnya masih plastik, dan glove boxnya juga ini masih utuh nih engselnya. Biasanya kalau di Innova yang udah tua begini tuh engsel sini tuh suka oblak ya, dan ini masih ada. Dan dia juga ada glove box lagi di bawahnya, masih lengkap dengan buku manual dan P3K originalnya. Glove box bawah juga bisa dikunci. Dan kalau yang tipe G itu safety-nya masih minim banget ya, belum ada airbag di sisi penumpang apalagi di sisi pengemudi. Oke, cukup segitu aja untuk di bagian kabin depan dari si Toyota Kijang Innova tipe G Matic ini. Yuk sekarang kita lihat ke kabin belakang. Oke, sekarang kita masuk ke kabin tengah dari si Toyota Kijang Innova ini. Nah, untuk di kabin tengah ini juga si Innova ini terkenal lega ya, jauh lebih lega dibandingin Avanza atau Xenia ya pastinya. Dan sebagai contoh, ini adalah posisi mengemudi gue, tinggi gue 170 cm, dan di bagian jok belakang yang paling mundur ini kita bisa mendapatkan hampir 10 jari ya kemungkinan. Dan kalau ini di posisi paling maju seperti ini, kita dapat 4 jari, jadi masih cukup oke. Dan dia juga lengkap ya amenitiesnya, walaupun dia bukan tipe yang paling atas. Kayak contohnya seat back pocket lengkap, dikasih 2. AC juga udah dapat yang ada blower belakangnya yang pengaturannya bisa diatur dari sini. Dan dia juga modelnya bukan kayak polisi tidur kebalik gitu ya kalau kata reviewer lainnya. Jadinya untuk di baris kedua ya udah AC segini aja. Dan ada lagi di penumpang baris ketiga, mana sih? Nah ini di atas sini. Jadinya AC-nya tuh distribusi lebih merata ya. Di sebelah kiri dan sebelah kanan ada grab handle, seatbelt juga udah lengkap, headrest pun juga bisa adjustable. Tapi kalau yang tipe G ini emang dia nggak dapat armrest seperti tipe V ya. Dan seatbelt tengahnya juga masih 2 titik aja. Terus kalau di door trim itu juga sama seperti pintu depannya, dia sebagian besar plastik kecuali bagian sini yang ada panel kainnya. Handle juga belum chrome, switch power window ada di sini, dan turunnya sampai habis. Di bagian bawah itu juga ada door pocket sama cup holder, ada speaker juga. Dan cukup segitu aja untuk di bagian kabin tengahnya. Sekarang kita coba masuk ke kabin belakang ya. Untuk melipatnya juga emang sih kalau yang di generasi ini dia belum one touch tumble ya, dia masih 2 touch tumble. Jadi ada tuas satu di sini dan satu lagi di sebelah sini. Tapi sebelum itu kita majuin dulu ya. Yang sebelah kiri udah paling maju sih, jadi nanti kita duduk di sebelah kiri aja ya. Oke, ini kita duduk dulu. Oke, nah sekarang kita tegakkan si jok baris keduanya. Oke, nah inilah kondisi baris ketiga dari si Kijang Innova generasi pertama ini ya. Emang kalau dibandingin sama pendahulunya si Kijang Kapsul, jelas si Innova ini lebih sempit ya, karena dia udah memenuhi standar internasional yang lebih mengutamakan safety daripada kelegaan kabin. Makanya posisi duduknya tuh udah dirancang sedemikian rupa biar sedikit lebih aman ya. Cuma emang ya kondisinya seperti ini, kayak geometrinya tuh membuat kabin belakangnya tuh jadi lebih sempit ya. Tapi untuk orang dewasa kalau misalnya ininya nggak dimundurin paling mundur gitu ya, harusnya sih masih lega ya. Kalau dimundurin paling habis seperti ini, dan kalau misalnya dimajuin paling maju,
kita dapat segini ruangannya. Lega loh ini, 3 jari, dan headroom itu juga lega, sama-sama 3 jari, jadi masih cukup oke. Di bagian belakang juga tadi ada ventilasi AC yang merata sampai ke belakang, ada lampu, dapat pegangan tangan juga di kanan dan kiri, udah dapat seat belt juga kanan kiri, dan ada headrest adjustable-nya kanan kiri. Di sebelah kanan ada cup holder 2 buah, yang sebelah kiri cuma 1, tapi oke lah. Tapi emang gak ada power outlet ya, zaman dulu mungkin orang-orang belum mikirin gadget kali ya. Oke, yuk kita keluar aja. Sama ya, sebelah kiri juga sama, dia modelnya 2 touch tumble, jadi model 2 tuas gitu. Dan yuk sekarang kita lihat ke eksteriornya. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesin dari si Toyota Kijang Innova ini ya. Dan untuk mesinnya, karena ini yang bensin, dia memiliki mesin 2000 cc 4 silinder dengan teknologi VVT-i, kodenya 1TR-FE. Tenaganya itu sekitar 136 PS ya untuk yang versi awal ini, dan torsi sekitar 180-an Nm. Dan semenjak all new Kijang Innova atau yang sering dibilang sebagai Innova Reborn, mesin ini juga masih dipakai untuk yang versi bensinnya, cuma dia ditambahin oleh teknologi dual VVT-i, dan tenaganya sedikit bertambah ya, jadi sekitar 139 PS ya seingat gua. Dan untuk transmisinya juga dia manual 5 percepatan atau otomatis 4 percepatan seperti di unit ini, masing-masing ke roda belakang juga ya tenaganya. Dan dia juga tersedia dalam 2 mesin lagi ya, mesin diesel 2500 cc yang kodenya 2KD FTV, dan mesin bensin yang sharing sama Toyota Fortuner, yaitu mesin 2TR FE 2700 cc, yaitu mesin yang kayaknya lebih cocok untuk Innova ini, dan sayang banget itu langka ya, padahal itu lebih klop dengan bodi Innova yang lumayan bongsor ini. Dan untuk ruang mesinnya juga ya standar lah ya, nggak begitu rapi, tapi enaknya jadi gampang diopreknya gitu, nggak banyak cover plastik. Emang sih dia juga belum dikasih peredam di bagian cupnya, tapi oke, bisa ditambahin sendiri Toyota gitu loh, spare partnya banyak di mana-mana. Oke, kita tutup aja. Untuk tampilan depannya juga ini revolusioner banget ya dibandingin Toyota Kijang Kapsul, yaitu pendahulunya. Dan sebagai contoh, ini adalah kapsul yang versi facelift pertama, ini yang versi facelift kedua. Beda banget kan sama Innova ini. Jadi perubahan yang dilakukan oleh Toyota buat Innova ini tuh jauh banget ya. Jadi dari yang tadinya begini, yang sebuah mobil AUV ya, Asian Utility Vehicle, menjadi MPV, Multi-Purpose Vehicle. Ini revolusioner banget, makanya dibilang Innova, innovation. Karena jauh banget gitu perubahannya. Dari mulai lampunya yang sekarang modelnya tuh kayak membulat kayak Toyota apa tuh yang Jepang, Toyota Wish ya kalau nggak salah, apa gue lupa deh, pokoknya ya nanti gue cantumin di bawah. Dan nggak ada kotak-kotaknya sama sekali gitu ya, walaupun teknologinya masih sama seperti Kijang Kapsul yang masih halogen. Lampu utamanya juga masih reflektor, belum proyektor. Sen juga masih bohlam. Terus lampu senjanya juga masih bohlam. Untuk grill ini udah ganti yang versi aftermarket ya. Aslinya itu dia kayak garis melintang gitu. Fog lamp pun juga masih halogen. Untuk velg juga dia modelnya sering dibilang kayak Patrick Star yang versi awal-awal ini. Dia modelnya palang 5 dengan ukuran ban 15 inci ya. Di sini ukurannya 205 65R15. Untuk rem depan sudah disc brake, belakang tromol, tapi untuk yang versi G dan E itu belum ada rem ABS-nya. Untuk yang tipe V baru ada ABS dan EBD juga. Terus di bagian fender ada emblem VVT-i. Di bagian cover spion ini juga kayaknya udah diganti ya, seinget gue dia kalau yang tipe G itu antara hitam doff atau warna body polos ya, nggak ada sen di luarnya. Ini kayaknya aftermarket, tapi emang di akhir-akhir peredaran si Innova generasi pertama ini sih emang udah standar ya. Untuk set body molding juga ada di pintu bawah sini. Terus di bagian antena juga dia masih model yang ditarik manual gitu. Kalau yang tipe V dia modelnya glass printed antena yang nempelnya di kaca belakang sebelah kanan. Lanjut ke belakang,
Ini juga lampunya juga masih sederhana ya, simple, cuma ada lampu senja, lampu rem, lampu sen, lampu mundur. Emblem juga simple, Kijang Innova sebelah kiri, mesin dan varian di sebelah kanan. Di sini 20G. Udah ada sensor parkir untuk yang tipe G dan ada garnish di bagian atas plat nomor. Di kaca juga ada wiper tapi belum ada defogger belakangnya. Untuk yang tipe V itu udah ada, dan ada hammer stop lamp di bagian spoilernya yang kelihatannya ini bukan bawaan ya. Seingat gue yang tipe G itu belum dapat ya, baru dapat di tipe V. Oke, kita sekarang lihat ke bagasinya si Kijang Innova ini. Untuk bagasi juga dengan keadaan jok baris kedua yang paling rebah ini juga masih lumayan lega ya. Istilahnya bisa naruh beberapa tas untuk liburan, dan dia juga bisa dilipat ya. Ada tuasnya di samping sini, kita dorong aja, dan dia juga ada pelipatannya. Yang ini modelnya tuh di samping gini ya. Cuma kalau yang di generasi pertama ini masih ribet, belum ada pairnya kayak yang di generasi kedua, serta hooknya juga masih nyantel ke grab handle seperti ini. Habis itu kalau udah, kakinya bisa kita lipat, dan sama seperti yang sebelah kanan juga ada tuasnya di sini, dorong dudukan bawahnya, kita tarik tali ini, dan ini kita ambil hooknya, terus kita nggak mau nyantel, kita longgarin ininya dulu deh. Oh tidak. Much later. Nah, seperti itu. Jadinya kalau udah dilipat, dia seperti ini ya. Masih model lipat ke samping yang masih dipertahankan sampai Innova generasi kedua ya. Dan karena dia memiliki chassis tangga atau leather frame ya, jadinya dia ada kayak turunnya gitu di bagian tengah situ. Ya jadinya di tengah sih lebih lega ke tingginya ya maksudnya ya. Tapi kalau secara lebar, karena dia ada jok yang melipatnya ke samping ini, jadi nggak begitu lega. Di sebelah kiri juga ada tempat naruh dongkrak yang super rapi. Ada gantungan juga di kiri kanan, dan udah kayak gitu doang ya. Oke, yuk kita tutup aja. Oke deh, kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari Toyota Kijang Innova tipe G bensin ngetik tahun 2005 kali ini. Mohon maaf kalau misalnya ada salah kata-kata atau dalam penyampaian review. Dan tadi ya, mobil ini lagi dijual di EFV Auto Sales, bursa mobil Blok M, di 115 juta rupiah nego. Nanti untuk kontak personnya udah gue cantumin di description di bawah ya. Oke, terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.